Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di ruangan MTI kita ini. Kemudian salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman yang sangat luar biasa yang hadir pada hari ini, kita doakan semoga sukses di Indonesia. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Baik teman-teman, saya sengaja tidak harus 100 juta sebulan. Teman-teman, apa benar serius mau dapat 100 juta sebulan? Serius nih? Serius. Apakah teman-teman benar-benar ingin merasakan, menikmati, merealisasikan nyata uang yang masuk ke rekeningnya teman-teman 100 juta setiap bulan? Benar ya? Dari hati yang paling dalam ya. Dan oleh sebab itu teman-teman harus punya spirit dari dalam diri masing-masing. Spirit yang kuat itu harus didorong, harus didukung oleh keyakinan yang kuat. Spirit yang kuat itu harus didorong, harus disertai dengan keyakinan yang kuat. Karena begitu pecah keyakinan ini, maka teman-teman akan cepat lelah, cepat menyerah, cepat bosan, malas bergerak, malas untuk action, malas untuk ke lapangan. Mudah sekali teman-teman itu menyerah. Jadi harus punya keyakinan, teman-teman harus pede bahwasanya teman-teman bisa, teman-teman mampu, dan teman-teman pasti sukses di sini. Itu dulu teman-teman. Jadi didawali dengan 100 juta sebulan, 4 tahun, income 100 juta sebulan. Ini nggak boleh dihapusin. Ini adalah sebuah slogan yang harus teman-teman afirmasikan ke dalam otak bawah sadarnya teman-teman. Setiap pagi sebelum mulai bergerak, kalau saya pribadi, hey Al, kamu harus action untuk bisa mewujudkan income-mu 100 juta sebulan 4 tahun depan. Saya afirmasikan ke dalam otak bawah sadar saya, sehingga itu menjadi sebuah insting, menjadi refleks, menjadi otomatis yang akan menggerakkan saya, yang mendobrak kemalasan, yang mengalahkan semua hal-hal yang negatif, mengalahkan semua penghambat, mengalahkan mental block, sehingga saya menjadi positif dan akhirnya maju terus. Ini poin ini sangat penting teman-teman untuk supaya teman-teman sukses. Nah, maka pada hari ini, saat ini saya dengan Pak Amali dan juga Pak Met, tim saya, ya, mungkin owner juga mungkin ya, udah mulai kak, bahwasannya kuncinya teman-teman setiap hari action. Jadi 4 tahun ke depan 100 juta sebulan, yakin dulu. Mau 100 juta sebulan, maunya harus kuat loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang begitu berambisi, nggak ambisius untuk dapat income 100 juta sebulan, teman-teman nggak cocok di sini. Teman-teman nggak akan jadi di sini.
teman-teman tidak akan sukses di prudensial. Itu saya garis bawahi teman-teman. Ya. Tapi kalau kemauannya teman-teman kuat, besar untuk punya income 100 juta sebulan, apa sih makna 100 juta sebulan itu bagi teman-teman? Saya bisa beli mobil, saya bisa punya rumah mewah, saya bisa memberikan apapun yang diminta oleh istri tercinta dan anak-anak tersayang kita. Apapun yang mereka minta, nggak ada jegahnya, kita bisa kasih. Itulah makna 100 juta. Yang seterusnya adalah saya bisa berbuat, saya bisa bernilai, saya bisa berharga, saya bisa memberikan kepada keluarga besar saya. Pihak orang tua laki-laki, pihak orang tua perempuan, saudara-saudara kita, orang kampung kita, anak kemenakan kita, bisa kita berharga bagi mereka, kita bisa berbuat, kita bisa memberi, kita bisa membantu, kita bisa menolong. Itulah value daripada 100 juta sebulan teman-teman. Itu harus dijabarkan dulu sehingga maunya itu kuat loh. Khusus hari ini sesi motivasi ya. Ini harus kuat teman-teman. Kalau nggak kuat, nggak jelas value-nya daripada 100 juta sebulan, angka 100 juta itu tidak akan menjadi sebuah kekuatan yang dasar bagi kita teman-teman. Saya mau 100 juta sebulan, apa sih value-nya bagi teman-teman 100 juta sebulan? Kalau untuk hanya makan anak kita, anak dan istri doang, makan doang, itu nggak perlu 100 juta sebulan Pak. 5 juta sebulan udah, lalu oleh berhenti deh. Aku kalau lebih 5 juta sebulan kok kajalo beli ya. Cari lagi 5 juta sebulan. Tapi kalau value daripada 100 juta sebulan itu dijabarkan lebih luas, maka itu akan menjadi kuat dasar ya teman-teman. Nah, kalau sudah mau, maka teman-teman harus punya keyakinan, harus punya belief, ada keyakinan yang kuat di dalam dirinya teman-teman, bahwasanya dengan prudensial, sistem prudensial bisa mencapai 100 juta sebulan. Dan teman-teman juga harus yakin dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya, dengan kemauan saya, dengan kerja keras saya mampu untuk mencapai 100 juta sebulan. Kenapa? Karena udah banyak orang yang bisa. Modal mereka hanya kerja keras, nggak hebat-hebat juga teman-teman. Tidak cerdas-cerdas juga mereka, IP-nya nggak tinggi-tinggi, bahkan sekolahnya juga pas-pasan gitu. Tapi mereka bisa apa? Karena mereka mau. Kalau udah punya yang dua itu teman-teman, mau, yakin, maka yang ketiga teman-teman, setiap hari action. Nggak ada artinya kemauan sekuat apapun, nggak ada artinya keyakinan setinggi apapun, nggak ada artinya prudensial sehebat apapun tanpa action teman-teman. Tanpa action teman-teman. Poin yang saya mau katakan adalah teman-teman harus penuhi dulu. Syarat suksesnya adalah action. Oh, saya itu yang malas. Cari aja pekerjaan lain. Cari tempat lain untuk sukses. Ada juga kok usaha lain yang bisa bikin teman-teman sukses. Ada juga kok pekerjaan lain yang bisa bikin teman-teman sukses. Saya sudah merasakan bahwasanya action adalah poin yang paling penting untuk mencapai kesuksesan di bisnis ini teman-teman. Actionnya apa? Teman-teman harus punya pola. Teman-teman harus punya pola. Ya. Teman-teman harus punya schedule. Teman-teman harus punya
Strategi. Dan teman-teman harus punya agenda. Ini teman-teman untuk mendukung action yang efektif dan maksimal. Ini untuk mendukung action yang efektif dan maksimal. Ada orang kerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal. Capeknya luar biasa, hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena dia tidak memanage pekerjaan itu dengan cerdas. Nah, ini teman-teman, pola ini maksudnya apa sih? Pola itu adalah kita harus memiliki sebuah kalau di dalam bikin baju apa biasanya? Kan ada pola. Kan kalau biasanya orang tua kita dulu menjahit di kampung, mau bikin baju itu kan punya pola. Patronnya. Patron, ya itu dia teman-teman. Patron. Patron itu adalah ada cetakannya gitu lah Pak ya. Ada cetakannya, maka dia dulu cetakan itu aja lagi. Jadi teman-teman kalau kerja di sini pakai pola, maka teman-teman tidak kasak kusuk gitu loh. Benar nggak teman-teman? Atau teman-teman, oh saya mau bikin baju apa namanya Bu? Yang dalam itu? Long dress. Long dress misalnya. Nah, saya mau bikin baju long dress. Ini loh cetakannya gitu loh. Teman-teman harus punya pola dalam bekerja di sini teman. Nah, kalau kita bawa ke Prudential polanya gimana? Ya, polanya pola kerja saya itu adalah saya punya kebiasaan gitu ya, punya konsep, punya acuan, punya aturan main dengan diri saya gitu. Pagi sampai siang itu Pak, saya mengolah data. Di polanya pagi sampai siang mengolah data di SMK. Ini kan saya udah leader, data saya udah banyak. Kalau agent baru kan tidak bisa ibu kan bisa ini. Maka kalau ibu sebagai agent baru, ibu harus punya database. Tugaskan Pak Ramali, ibu apa Bu? Nama ibu? Bu R. Bu R harus punya namanya, kalau di Prudential ini bagi agent baru, Project 100 namanya. Project 100 itu adalah 100 nama yang ibu tulis, bukan di kepala, bukan di HP. Tapi ibu tulis nomor 1, nomor 2 sampai nomor 100. Siapa nama orangnya, nomor HP-nya, kapan perlu alamatnya, kapan perlu apa pekerjaannya, apa data yang bisa ibu isi di sana. Artinya ibu nanti bisa ngacu ke sana. Itu pola Bu. Sehingga pola ibu ada. Nah, kalau punya database kita bisa bikin pola gitu. Kalau aduk kain bisa nggak buat pola? Nggak aduk kain, aku punya pola apa? Nah, betul nggak Bu? Nah, kainnya kok Pak? Aku polanya Pak, aku bagi kok gitu. Nah, jadi teman-teman, pagi sampai siang saya mengolah data. Kemudian siang sampai sore ke lapangan. Nah, ini pola saya. Teman-teman terserah. Pagi sampai siang pola data dulu Pak. Telepon. Buka SMA, siapa yang mau di telepon. Nah, saya biasanya pola yang sudah terbentuk, kalau udah ketemu satu yang ngangkat dan itu siap di pulau, saya enggak sambung lagi Pak. Sehari saya kanyang Pak. Enggak tabihan dong. Jadi ibu kalau punya database, ibu telepon aja. Saya lo apa kabar? Kalau udah nyangkut satu, udah hentikan. Garap yang satu itu, prospek yang satu itu, kunjungi yang satu itu, datangi yang satu itu, dan kemudian kita mulai mempresentasikan tentang produk apa yang mau kita tawarkan kepada dia. Siang sampai sore ke lapangan. Nah, itu ada polanya. Ya.
Jadi kita harus punya pola teman-teman. Kalau pamit lelau pola dulu. Aman tangan dulu di salo-salo itu hanya cari sama yuk kantor sontak. Sebetulnya keluar dari kantor jadi sama jualan gitu. Alang itu balik ada di saya. Alang yang nampak mangsanya cakap nyo balik lihat. Nah, jadi Pak Acil juga harus punya pola. Harus punya pola. Dan yang penting action ini harus punya strategi. Ini pola. Yang kedua schedule. Schedule ini teman-teman tulis malam. Lakukan siang. Jadi schedule ini gitu loh. Harus tertulis. Malam ditulis. Besok pagi jam sekian saya 1, 2, 3. Saya kalau saya lihatin catatan saya dapat. Ada di catatan saya. Jadi misalnya hari Kamis kemarin. Hari Kamis, malam Kamis kan saya kirim di WA Pak. Alhamdulillah kegiatan hari ini dan insya Allah malam hari ini saya akan menulis schedule saya untuk besok. Saya tulis Pak, kemana saya besok, apa yang saya harus kerjakan besok, itu harus punya schedule. Kalau enggak, besoknya bingung atau bisa tidur atau bisa enggak mengemangah. Itu yang bikin kita kadang-kadang bingung gitu. Bingung itu kalau sehari 2 hari 3 hari hasil itu bingung saya itu. Hasil itu di luar itu. Nah, teman-teman harus punya schedule dan teman-teman harus berani menulis schedule itu dan harus bertanggung jawab melakukannya besok. Semuanya mengatur saja teman-teman. Dan itu harus continue, harus secara berkesinambungan, harus terus menerus. Teman-teman harus lakukan ini. Tulis malam, lakukan siang. Berani menulisnya malam, paksakan diri menulis schedule-nya malam, dan harus bertanggung jawab besok melaksanakan schedule itu. Minimal schedule itu terlaksanakan. Kalau lebih dari itu, wow, luar biasa. Misalnya kita tulis 2, besok saya mengunjungi si Anu di Tabing. Yang mau disampaikan ini, jadiannya ini gitu lah. Besok saya mau mengunjungi si Anu misalnya di Kuranji. Yang ditemui ini alamatnya ini, nomor telepon, bla bla segala macam. Nah ini harus ditulis malam hari. Besoknya harus bertanggung jawab, harus selesai proyeknya, harus selesai tugasnya. Teman-teman, kalau ini sudah teman-teman lakukan, saya garansi deh 100 juta sebulan. Teman-teman, yang bisa kita kontrol hanya diri kita. Hanya diri kita yang bisa kita kontrol. Di luar diri kita, nasabah kita, agen kita, masyarakat, pemerintah itu tidak bisa kita kontrol, Bu. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita ini perintahnya di tangan awak, Pak. Di kapal awak, Pak. Kalau awak tidak bisa mengontrol diri awak, udah kacau deh. Cara mengontrol diri gimana? Ini cara mengontrol diri kita supaya kita punya pola, supaya kita punya schedule. Oke, yang berikut strategi. Strategi itu adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Strategi itu kan pola untuk mencapai tujuan, Pak. Iya, pola untuk mencapai tujuan. Cara yang efektif untuk mencapai sukses itu, Pak. Sama. Jadi maksud saya gini, Pak. Teman-teman mau jadi produser terus atau mau jadi leader gitu loh, Pak? Iya. Nah, jadi maksudnya gini, kalau hanya fokus mau cari nasabah supaya income-nya gede, ya silakan. Itu tergantung kita. Nah itu, makanya strategi harus. Artinya teman-teman harus duduk dulu di psikopat. Kalau enggak, artinya
teman-teman mau ke Bukit Tinggi nih, mau ke Bukit Tinggi, teman-teman pakai kendaraan apa gitu loh? Atau itu barang lebih. Iya, kan ya travel atau bawa itu seorang gitu, jambara barang dia jambara sampai ini strategi cara yang efektif untuk sukses, yaitu teman-teman mau jadi produser atau mau jadi maksud saya itu buat teman-teman. Sehingga kalau kita lihat lagi, oh saya mau jadi produser silakan, terus saya Ambo, Reko Malema, ya silakan. Atau mau jadi leader Pak dulu pribadi